Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan atas kami. Kembali kami ada saat ini karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 77, ayat 2, ayat 19 dan ayat 20. Tertulis demikian. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas. Tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut sebuah studi dari YouGov, sekitar 60% orang dewasa di United Kingdom atau di Inggris meminum alkohol dengan tujuan untuk menghilangkan stres mereka. Ada sebuah kecenderungan yang cukup besar, di atas 50% di mana orang melakukan tindakan impulsif ketika sedang berada dalam keadaan stres atau dalam keadaan kesusahan dan masalah. Yang dimaksud dengan tindakan impulsif adalah tindakan atau hal yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa berpikir panjang, tanpa mempertimbangkan terlebih dulu, yang biasanya didorong oleh perasaan atau sikap emosional yang sesaat, bukan karena pertimbangan dan rencana yang matang. Salah satu contoh tindakan impulsif ini adalah meminum alkohol di saat stres atau pergi jauh meninggalkan tanggung jawab karena amarah, karena kesal, meninggalkan pasangan hidup karena keadaan sulit yang dihadapi, dan berbagai tindakan lainnya yang tidak didasari oleh sikap yang bijaksana. Di dalam Mazmur 77 ayat 2, 19 dan 20 ini kita perhatikan bagaimana pemazmur Asaf mengalami kesusahan, mengalami kesukaran dalam hidupnya. Tapi di hari kesusahan, di saat kesulitan melanda, yang dia lakukan adalah mencari Tuhan. Dia tidak mau mencari penghiburan duniawi. Dia mencari pertolongan sorgawi, pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dia datang kepada Tuhan dan mengadukan persoalannya, masalah yang dia sedang hadapi. Mazmur 77 ini sifatnya bukan mazmur pujian, tapi sebenarnya adalah mazmur ratapan. Tapi di bagian akhir dari mazmur ini berubah menjadi suatu kesadaran, perenungan akan kesetiaan Tuhan yang senantiasa ada. Titik balik dari pemazmur yang sedang kesusahan adalah ketika dia mengingat akan karya Tuhan di dalam hidupnya. Perbuatan Tuhan di masa-masa yang lalu membuatnya sadar bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karya Tuhan yang ajaib selalu dinyatakan, sekalipun jejak Tuhan tidak nampak. Di ayat yang ke-20 di situ dinyatakan, melalui laut jalanmu dan lorongmu melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Dalam kesusahan, dalam kesukaran, seringkali kita ingin melihat kehadiran Tuhan. Kita ingin melihat jejak Tuhan dalam hidup kita. Kita ingin memiliki pegangan yang nyata, yang memberikan kepastian bahwa Tuhan hadir. Tapi di sini saudara, pemazmur mengatakan,
jejakmu tidak kelihatan. Tidak kelihatan bukan berarti tidak ada, saudara. Tuhan berjalan membelah laut menuntun umatnya sampai ke tanah perjanjian tanpa jejak yang kelihatan, tapi hadiratnya itu ada. Tuhan selalu bersama kita. Dia Immanuel. Dia menyertai kita dalam perjalanan hidup ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kelihatannya tidak ada jalan keluar, ketika semuanya kelihatannya seperti gelap, dan kita sungguh-sungguh merasa sendirian dalam kesukaran kita, ketahuilah dan sadari ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mungkin kita tidak dapat melihatnya, kita tidak dapat merasakannya, tapi Tuhan tetap ada, menyertai kita, dan menopang kita dengan kuasa-Nya. Mari tetap percaya Tuhan ada bersama dengan kita, bersama dengan saudara dan saya, dan memimpin kita dalam rencananya yang baik, yang indah dan sempurna. Persoalan, kesusahan, kesukaran akan sanggup kita lewati bersama dengan Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang kembali menghiburkan hati kami, menguatkan kami, membaharui jiwa kami, menyegarkan roh kami. Terima kasih Tuhan, ada kepastian di dalam Engkau. Engkau tidak meninggalkan kami, sekalipun kami tidak dapat melihat dengan mata jasmani kami akan kehadiran-Mu, tapi hadirat-Mu selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu yang membawa kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami dalam setiap kesusahan, dalam setiap pergumulan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan. Jadikan kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami menyerahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.